Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online geografi kelas 12. Pada pertemuan yang ke-11 ini, Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Bahwa kita ketahui pembangunan di desa dan kota mengalami ketimpangan yang begitu besar, bahwa kota memiliki fasilitas yang sangat lengkap, sedangkan desa memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lebih sedikit. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Ada 7 hal yang menyebabkan pembangunan di desa dan di kota tidak merata. Yang pertama, wilayah Indonesia sangat luas. Bahwa kalau kalian ketahui, sesungguhnya Pulau Jawa itu adalah lebih modern dibanding yang lainnya, lebih lengkap sarana prasarana dibanding pulau yang lainnya. Itu karena Indonesia itu sangat luas. Yang kedua, kenapa terjadi ketidakmerataan pembangunan? Yang kedua, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Jadi untuk ke pulau yang satu dan yang lainnya membutuhkan sarana transportasi yang banyak, membutuhkan waktu, energi, dan tenaga, sehingga kota atau pulau yang jauh dari pusat kota, pusat perkembangan itu perkembangannya menjadi terhambat. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan infrastruktur. Bahwa sesungguhnya saya contohkan saja, ternyata rel kereta api itu hanya ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Di Sumatera itu tidak semuanya terdapat rel kereta api, hanya tempat-tempat tertentu. Baru sekarang muncul dibangun di Sulawesi. Jadi dari dalaman dahulu kala kita sudah merdeka sedemikian lama, kereta api, jalan kereta api, jalur kereta api itu hanya ada di Jawa dan Sumatera. Sekarang baru dibangun di Sulawesi. Yang keempat, bahwa sesungguhnya kualitas sumber daya manusia antara di Jawa dan di pulau yang lainnya, apalagi misalnya di desa dan di kota, itu tidak sama. Jadi di kota itu banyak orang yang pintar, sedangkan di desa itu pendidikannya paling banyak tingkat SMP. Kalau di kota banyak yang lulusan kuliah. Yang selanjutnya, yang kelima adalah ketimpangan sumber daya energi. Sumber daya energi itu paling banyak terdapat di Jawa dan Sumatera. Yang keempat, memperhatikan dan mengembangkan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan itu sangat penting untuk memberikan gambaran bahwa Indonesia itu seperti ini. Jadi pembangunan wilayah perbatasan itu sangat penting untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di negara lain. Yang kelima, mempercepat proses pembangunan di daerah yang tertinggal. Bahwa di daerah yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana itu harus lebih dibangun agar tidak tertinggal dengan daerah yang lain. Yang keenam adalah mempermudah kemudahan bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Yang ketujuh, mengirim tenaga ahli ke perdesaan. Yang kedelapan, membangun sektor pariwisata. Yang kesembilan, memenuhi pemerataan kebutuhan pokok. Yang 10, pemerataan kesempatan kerja di desa dan di kota. Bahwa
lapangan pekerjaan tidak hanya mengumpul di kota saja, tetapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang merata di setiap wilayah. Itu adalah pembahasan pertemuan kita kali ini. Untuk lebih jelasnya mengenai usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota, kalian bisa membuka link YouTube yang tertera pada deskripsi box. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan UKBM 4 yang sudah tersedia di modul. Kalian bisa mengerjakan 5 soal iseng. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian diberi kemudahan dan diberi kelancaran untuk menyelesaikan soal di dalam modul. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.